Shalom, bapak dan ibu-ibu yang ada di rumah, adik-adik, saudara-saudara semua yang ada dimanapun berada. Hari ini berjumpa kembali dengan saya secara online, ibadah secara online seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita tetap berada di rumah kita masing-masing sampai pada masa malapetaka ini selesai dan mengikuti arahan dan petunjuk dari pemerintah. Sebelum kita memulai mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudari kami terkasih dimanapun mereka berada. Hari ini kami berjumpa secara online. Biarlah ibadah kami semuanya berjalan dengan tertib. Tuhan menurunkan berkat berlimpah-limpah oleh Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan memberikan pengertian dan pengertian. Terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai hamba-Mu, pakai kami semua yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak, Ibu, dan adik-adik semuanya untuk duduk kembali. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema Walk by Faith, Not by Sight, di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-21. Kita akan melihat pengertian berjalan dengan iman, bukan berjalan dengan penglihatan kita. Sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 dikatakan, sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kondisi yang saat seperti ini memang sudah jauh-jauh diingatkan oleh para rasul, orang-orang kudus, bahwa kita tidak dapat berjalan dengan penglihatan kita, dengan gayanya kita, tetapi kita harus melangkah dengan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa maksud berjalan dengan iman? Artinya tetap mengandalkan setiap perkara kehidupan dan melibatkan Kristus di dalamnya, dan kita berpegang senantiasa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita dengan penglihatan panca indera kita, maka kita dapat tersesat dan dapat digoncang dan mudah dapat dikelabui. Hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang lebih detail lagi. Mengapa firman Tuhan berkata demikian? Dalam banyak hal kehidupan nyata tidak sesuai dengan kehidupan yang ada. Sama seperti saat ini, apa yang kita bayangkan itu tidak terjadi dan tidak nyata. Kenyataan hidup membuat beberapa orang mengeluh, dan situasi yang tidak menguntungkan seperti pandemi COVID-19 mengajari kita untuk tetap bersyukur. Amin. Walaupun keadaan yang begitu susah, kita seringkali banyak mengeluh dibandingkan mengucap syukur. Dan ini membuat kita mengingat kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Kalau kita melihat keadaan sekarang, kita lebih banyak kecewanya. Kita lebih banyak mengeluhnya. Adakah hari-hari ini saudara mengeluh tentang keadaan yang terjadi? Dampak pandemik seperti ditundanya promosi jabatan saudara, pekerjaan, bahkan dibatalkan sebuah kontrak kerja yang mendadak, ataupun suatu planning bisnis yang dibatalkan secara sepihak karena musibah seperti ini, menyebabkan kita menjadi kecewa dan mengeluh mengenai keadaan ini. Pandemi COVID-19 ini berlangsung begitu lama, sehingga ketidakmampuan kita untuk membayar kewajiban kita, kredit, menjadi bermasalah. Semuanya planning yang kita telah buat menjadi meleset dan tidak sesuai dengan harapan-harapan yang telah kita canangkan. Bahkan ada keluarga yang berantakan akibat dampak pandemik COVID-19 karena sang suami tidak lagi dapat memberikan nafkah bagi keluarganya, sehingga isinya menjadi kecewa. Dan sebaliknya, ada orang yang menjadi stres berat akibat dampak ini karena begitu menumpuk hutangnya yang begitu banyak karena kegagalan membayar kewajibannya. Kesehatan pun menjadi menurun. Orang lebih banyak stres memikirkan bagaimana nasib mereka ke depannya. Apakah mengeluh dapat merubah keadaan kita? Hal serupa dialami bangsa Israel tatkala keluar dari Mesir. Mereka diperhadapkan dengan panasnya padang gurun yang berbeda jauh dengan Mesir. Di Mesir ada banyak buah-buahan. Di Mesir airnya berlimpah-limpah. Kalau kita melihat pembacaan firman Tuhan pada Bilangan 21 ayat yang keempat, Bapak Ibu membaca dan membuka Alkitabnya. Saya bacakan buat kita semua. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Di dalam bahasa Inggrisnya, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Begitu kehilangan semangatnya pada saat mereka ada di padang gurun yang panasnya. Lalu ayat yang kelima dikatakan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Hidup yang mengeluh atau komplain setiap saat akan mendatangkan amarah dari Tuhan. Orang yang tidak puas akan keadaan yang dihadapi hari-hari ini akan mendatangkan malapetaka. Orang yang senantiasa hidupnya mengeluh tentang keadaan yang saat ini berlangsung, yaitu pandemi COVID-19, dia tidak akan mengalami mujizat terobosan dari Tuhan. Saya tekankan lagi, orang yang mengeluh tidak akan mengalami terobosan dari Tuhan. Stop complaining
and start singing. Atau di dalam bahasa Indonesia, lebih baik berhenti mengeluh dan mulai memuji Tuhan. Amin. Apakah saudara senantiasa memuji-muji Tuhan di setiap waktu, menaikkan syukur saudara di hadapan Tuhan? Bangsa Israel hidup penuh dengan keluhan sepanjang mereka berjalan di padang gurun dan Allah memurkai mereka. Dan kita belajar dari keadaan seperti itu. Seperti di dalam kitab atau surat Roma dikatakan, semua kitab-kitab yang dituliskan tujuannya adalah untuk mengajar kita belajar keadaan dari yang dahulu, supaya kita tidak lagi mengulangi hal-hal yang sama. Bangsa Israel mati karena banyak yang mengeluh tentang keadaan di padang pasir. Lalu apa yang harus kita lakukan melihat kenyataan hidup ini seperti bangsa Israel di padang gurun? Kita harus mengingat janji firman Tuhan dan memperkatakannya lewat sebuah pujian. Masih ingat pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan menjanjikan bahwa ada satu tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya. Itulah yang harus diperkatakan oleh bangsa Israel. Namun mereka gagal. Hal tersebut dapat kita pelajari. Hidup ini jangan senantiasa mengeluh. Hidup ini kita harus sikapi dengan mengingat janji Tuhan dan memperkatakannya lewat sebuah pujian. Amin. Ada satu kisah di dalam satu Bilangan 21 ayat yang ke-16 dikatakan, dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan nyanyian ini, berbual-bualah hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi berbalas-balasan karena sumur yang dikali oleh raja-raja. Yang menjadi pertanyaan kita semua, apakah sumur itu berbual-bual di tengah padang yang begitu panasnya, di tengah sumur yang kering saat itu? Jawabannya adalah sumur itu tidak mengeluarkan air. Dan apa yang dilakukan oleh orang Israel adalah memperkatakan janji firman Tuhan. Kalau saudara melihat di ayat yang ke-16, ada janji Tuhan. Dari sana mereka ke Bir. Inilah sumur di mana Tuhan berfirman kepada Musa, kumpulkanlah bangsa itu, maka aku akan memberikan air kepada mereka. Itulah janji yang diberikan. Firman Tuhan yang dijanjikan untuk orang Israel melalui Musa. Dan respon yang positif adalah dari bangsa Israel ini adalah mereka menyanyikan. Kalau di dalam tema atau nats dalam bahasa King James, terjemahan King James yang dikatakan Song of the Well. Pada waktu itu orang Israel menyanyikan, berbual-bualah hai sumur. Kenyataannya sumur tersebut kering. Kenyataannya hidup ini
memang sedang mengalami goncangan. Kenyataannya ekonomi kita sedang morat-marit. Kenyataannya kesehatan kita sedang menurun. Kenyataannya keluarga kita diombang-ambingkan. Yang Tuhan ajarkan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, yaitu menyanyikan firman yang hidup, yaitu berbual-bualah, hai sumur. Mari kita bernyanyi-nyanyi, berbalas-balasan karena sumur yang digali oleh raja-raja. Tidak ada hujan, tidak ada salju, tetapi Allah sanggup merubah keadaan yang tidak mungkin sekalipun, yang menurut orang tidak mungkin dapat terjadi, tetapi ialah Allah, Tuhan kita Yesus Kristus yang mampu mengubah keadaan, yaitu keadaan yang berbual-bual. Sumur yang kering berubah menjadi sumur yang berbual-bual karena respon orang Israel menyanyikan, memperkatakan janji yang Tuhan telah sebutkan. Berbual-bualah. Mereka menanamkan benih iman mereka dengan satu puji-pujian. Mereka mengakhiri iman tersebut. Dan maka terjadilah sumur tersebut menjadi sumur yang penuh dengan air yang berbual-bual atau berlimpah-limpah. Amin. Sudah dapat membandingkan dua keadaan. Yang pertama tadi dikatakan orang Israel mengeluh, tidak ada makanan, tidak ada minuman, mereka muak dengan keadaan apa yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan murka, maka mereka binasa. Tetapi saat mereka mulai menyanyikan puji-pujian, the song of the well, maka sumur tersebut berubah menjadi sumur yang kering, menjadi sumur yang berbual-bual, melimpah airnya. Amin. Bukankah keadaan kita saat ini seperti demikian? Keadaan yang tidak mungkin dapat dirubahkan. Tuhan Yesus sanggup mengubah keadaan kita. Kalau engkau saat ini sedang di PHK atau sedang dalam pemutusan kerja, engkau dapat berkata, Tuhan sanggup memulihkan pekerjaan saya, bahkan lebih lagi. Tuhan mampu memakai saya lebih dahsyat lagi. Firman Tuhan mengajarkan untuk memperkatakan hal-hal yang positif di tengah kemustahilan, di tengah padang gurun yang kering. Allah dapat membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Allah tidak dibatasi dengan hal-hal yang natural. Allah hanya dibatasi dengan apa yang kita percayai. Saat keluargamu diambang kehancuran, kita dapat berkata, pemulihan dan kebahagiaan akan segera datang memenuhi keluarga kami. Kita lebih banyak menaikkan pujian, naikkan syukur dibandingkan mengeluh. Mengeluh selalu melihat masa lalu. Seperti orang Israel berkata, adakah tempat yang kurang baik di Mesir untuk kami mati? Di sana banyak berlimpah air. Ada buah-buahan yang berlimpah-limpah. Orang yang mengeluh selalu melihat ke belakang tentang masa lalunya. Saat ekonomi diambang kebangkrutan, kita dapat berkata, Tuhan pasti dapat memulihkan keadaan saya. Tuhan pasti menggantikan apa yang menjadi kerugian di tahun ini, dan Tuhan pasti memulihkan keadaan. Itulah kita bergerak dengan iman kita. Kita hidup
karena percaya. Percaya yang didasari oleh firman Tuhan. Percaya yang didasari oleh kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu saat kita belum dikaruniakan anak, Tuhan yang mempunyai segalanya, Dia dapat membuka rahimmu. Seperti Sarah dan Abraham yang menanti-nantikan anak selama 25 tahun. Dia sanggup merubah keadaan natural, tetapi dia tidak sanggup merubah apa yang kita percayai. Perkatakan atau nyanyikan pujian firman Tuhan itu merupakan benih yang hidup, yang disirami setiap hari, akan tumbuh dan menghasilkan. Setiap malam saya mendengarkan khotbah, setiap malam saya bermain keyboard, menyanyikan beberapa pujian, menghibur hati saya, memperkatakan apa yang firman Tuhan ajarkan. Dan di dalam setiap berkendara saya juga menyanyikan satu pujian atau beberapa pujian di mobil bersama istri saya. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Amin. Ada banyak pujian yang harus kita nyanyikan, yang dapat membangkitkan iman percaya kita. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerjang, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Ada banyak pujian yang dapat membangkitkan iman kita. Sekalipun kita ada di dalam padang belantara, kita tidak takut. Mazmur 23 mengajarkan kepada kita untuk tidak takut menghadapi gelombang kehidupan, panasnya padang gurun, bahkan berjalan di dalam kekelaman sekalipun. Tuhan Immanuel menyertai kehidupan saya dan saudara semuanya. Amin. Stop complaining and start singing to the promise. Pujian dapat membalikan keadaan kita. Pujian kepada Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, itu dapat membalikan keadaan kita. Dengan waktu yang begitu panjang, kita dapat menyirami iman kita, benih yang kita taburkan, sehingga pada saatnya benih itu tumbuh dan kita dapat nikmati hasilnya. Mungkin pekerjaanmu sedang mengalami kebangkrutan, maka mulailah dengan memuji Tuhan. Mulailah dengan memperkatakan janji-janji Tuhan. Maka bisnismu pasti dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Stop complaining and start singing. Amin. Di dalam Yesaya 54 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Alkitab mengajarkan bersorak-sorailah, memuji-muji Tuhanlah. Bukan karena engkau banyak anak,
tetapi karena engkau mandul. Mandul dapat berbicara mengenai keterbatasan, mengenai halangan atau tidak produktifnya hidup ini karena bencana yang terjadi. Apa yang di Alkitab ajarkan? Bersorak-sorailah. Amin. Allah bergerak dengan cara supranaturalnya. Kenyataan hidup yang tidak baik, Tuhan mampu rubahkan di dalam Kristus Yesus. Sebab itu peganglah janji firman Tuhan. Perkatakanlah, maka iman itu akan bekerja aktif di dalam hidup kita. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara semuanya. Saya mengundang saudara yang belum percaya kepada Kristus Yesus untuk membuka hatimu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau pasti diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kami senantiasa mengucap syukur di dalam segala keadaan. Menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan Yesus. Di tengah-tengah padang gurun yang begitu panasnya, Tuhan mengajar kami untuk tidak mengeluh. Tetapi Tuhan mengajar kami untuk menaikkan pujian kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa untuk negeri ini. Segera pulihkan keadaan negeri ini. Diberkatilah pemimpin kami, Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Amin Ma'ruf, seluruh jajaran Menteri Kepolisian dan TNI saling bergandengan tangan membangun Indonesia yang hebat, Indonesia yang maju. Kami yakin dan percaya Indonesia adalah negara yang begitu hebat dan luar biasanya. Tanah, air, dan udaranya Tuhan berikan berlimpah-limpah. Kami menjadi negara yang hebat, negara yang maju, negara yang damai, negara yang cinta akan Tuhan. Terima kasih untuk negeri tercinta ini. Diberkatilah bangsa kami berlimpah-limpah. Sebelumnya kami berpisah, Tuhan tolong kiranya menurunkan berkat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kekasih-kekasih Kristus, tinggallah di dalam rumahmu masing-masing sampai pada masa kesesakan ini berakhir. Berkat dari Allah Bapa di surga berlimpah-limpah. Cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya katakan amin. Ibadah selesai.